Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang permasalahan pada SuperX 125 yang seperti ini teman-teman. Yang mana SuperX 125 ini yaitu suaranya kasar teman-teman. Yang mana kasar itu ialah permasalahannya pada piston teman-teman. Yang mana pistonnya itu sudah mengalami lobok teman-teman. Jadi dia di piston itu pada liner buringannya itu udah longgar. Jadi dia bersuara kemeletek teman-teman. Tetapi teman-teman dia tidak ngasap teman-teman. Yang mana dia yaitu ring pistonnya masih kuat teman-teman. Akan tetapi pistonnya udah lobok teman-teman. Jadi dia yang terjadi hanyalah bersuara kemeletek yaitu kasar teman-teman. Jadi dia tidak ngebol teman-teman karena pistonnya ring pistonnya itu masih kuat teman-teman. Itulah SuperX 125 teman-teman. Biasanya pasti di antara kalian banyak mengeluhkan SuperX 125 ini, yang mana biasanya siap lemar bongkar mesin, ketika dirakit suaranya halus teman-teman. Setelah nanti lamanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan halus teman-teman. Biasanya dia antara 1 bulan sampai 3 bulan teman-teman suaranya baru timbul kemeletek teman-teman. Bahkan kadang-kadang teman-teman 1 bulan dia sudah ada bunyi kemeletek teman-teman kasar pada pistonnya teman-teman. Inilah SuperX 125 teman-teman. Kendalanya itu siap lemar paling lama 3 bulan. Setelah itu nanti dia timbul suara kemeletek pada piston teman-teman. Jadi biasanya permasalahan SuperX 125 yang sering kemeletek itu banyak teman-teman. Bisa juga teman-teman yaitu dari di sini ada spuyer untuk menyemprotkan oli pada punggung piston teman-teman, yang mana biasanya itu nyumbat teman-teman. Jadi dia pelumasan oli kepada piston itu tidak maksimal teman-teman. Bisa juga dia tidak nyemprotkan teman-teman ke piston teman-teman, makanya pistonnya itu kurang awet teman-teman. Yang kedua teman-teman, kita harus pandai-pandai mengolter yaitu lemer pada blok ini teman-teman, biar nanti mengantisipasi kemeletek setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan teman-teman baru timbul kemeletek teman-teman. Jadi kita untuk mengatasi bunyi seperti itu teman-teman, kemeletek pada piston itu, ialah kita harus pandai-pandai menggunakan pistonnya yang seperti apa teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi biasanya kemeletek itu teman-teman permasalahannya cuman pada piston teman-teman. Harus pandai-pandai kita memilih pistonnya teman-teman. Yang kedua itu tadi teman-teman, spuyernya tadi untuk pelumasan ke punggung piston tadi harus bersih, harus lancar olinya teman-teman. Jadi cara saya biasanya teman-teman untuk mengantisipasi memastikan nyumbat atau enggaknya spuyer itu teman-teman, yaitu saya menyemprotkan gabuk cleaner ini teman-teman. Jadi saya semprotkan di sini teman-teman, lubang ini teman-teman. Jadi untuk memastikan teman-teman spuyer itu apakah bekerja dengan maksimal untuk menyemprotkan oli atau tidak teman-teman. Jadi kita memastikannya menggunakan ini teman-teman. Tujuannya nanti biar tahu teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi cara kerja jalur oli pada SuperX 125 dia ada tambahan yaitu untuk melumasi punggung piston teman-teman. Seperti itu teman-teman pada SuperX 125 ini. Itu kalau permasalahan ngebol, biasanya teman-teman kalau SuperX 125 atau motor-motor yang lain teman-teman, permasalahan ngebol itu biasanya banyak teman-teman. Jadi yang pertama bisa terjadi pada piston ini teman-teman, yang mana piston ini biasanya ring olinya ini sudah macet teman-teman. Ini teman-teman ada ring oli yang ada tengah-tengahnya itu ada ring cacingnya teman-teman. Itu biasanya teman-teman tujuannya untuk yang bekerja untuk mengantisipasi ngebol itu teman-teman.
Nah, yang kedua ini ada ring kompresi teman-teman, ring kompresi 1, ring kompresi 2 teman-teman. Tujuannya kalau untuk ring kompresi 1, kompresi 2 tujuannya untuk kompresi aja teman-teman, bukan berarti untuk menghindari ngebul teman-teman. Yang menghindari ngebul ini teman-teman, ring cacing sama ring ring tipis ini teman. Nah ini seperti itu dia teman-teman. Jadi permasalahannya bukan berarti di sini aja teman-teman, ngebul itu banyak teman-teman. Ini teman-teman yang jelasnya teman-teman kita cek yaitu pada blok teman-teman. Blok ini apakah udah gores, begitu teman-teman. Kalau gores itu pasti teman-teman, pasti ngebul teman-teman. Walaupun ring pistonnya kuat teman-teman, pasti ngebul ke asap putih teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi ya bukan cukup di situ aja teman-teman, bukan cukup di sini aja teman-teman. Jadi ini yang pertama teman-teman, ngebul teman-teman, permasalahannya pada blok, juga pada ring piston teman-teman. Pertama. Yang kedua teman-teman, ada di sini teman-teman. Nah di sinilah dulu teman-teman. Nah sini ada yaitu namanya seal cap teman-teman. Tujuannya seal cap itu teman-teman untuk menghindari terjadinya ngebul teman-teman. Biasanya kerusakan pada seal cap itu ialah teman-teman udah kaku teman-teman, udah mengeras teman-teman. Jadi dia nanti tidak bisa menutup payung klep dengan rapat teman-teman. Jadi nanti olinya ngobos teman-teman. Bukan berarti permasalahan ngebul itu teman-teman klepnya bocor teman-teman. Enggak teman-teman, kalau klep bocor itu biasanya permasalahannya susah hidup teman-teman, atau pagi hari dia susah hidup teman-teman, nanti ketika panas dia mudah teman-teman. Nah, itu biasanya ke permasalahannya pada klep bocor teman-teman. Jadi kalau masalah ngebul tak ada hubungannya dengan itu teman-teman, tak ada hubungannya sama klep bocor, nggak ada teman-teman. Jadi permasalahan klep bocor itu dari sini teman-teman, dari yaitu seal klep teman-teman. Usahakan memakai seal klep ini yang original teman-teman, biar nanti kawitannya lebih panjang teman-teman. Nah begitu teman-teman. Nah yang pertama ada seal klep teman-teman. Nah jadi yang kedua yaitu bisa juga dari payung klep ini teman-teman. Yang mana payung klep ini biasanya dia mengalami yaitu oblak pada botol klep teman-teman. Nah jadi dia walaupun seal klepnya itu kuat, dia tetap olinya bocor teman-teman. Jadi dia ini goyang teman-teman. Biasanya ini yang menyebabkan ngebul, bisa juga dari payung klep goyang teman-teman. Nah, yang kedua dari seal klep tadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman. Halo Bang Alem. Goyang. Oh. Iya, Kang lah ya. Iya, Bang. Nah, jadi permasalahan ngebul itu seperti itu teman-teman. Banyak teman-teman, bukan berarti dari piston aja, dari klep ini bisa juga, dari head ini juga banyak juga masalahnya teman-teman. Selain dari payung klep ini goyang teman-teman, bisa dari seal klep. Akan tetapi kalau seal klepnya baru teman-teman, kalau ini oblak percuma teman-teman. Kalau ini dia oblak, kita menggunakan seal klep walaupun ori tidak akan menutup kemungkinan oli itu tidak lewat teman-teman. Nah, jadi usahakan ininya jangan sampai oblak. Kalau ini oblak sudah pasti seal klep tidak akan bertahan lama, yaitu alias bocor, percuma. Nah, jadi kalau kita memasang seal klep, usahakan botol klepnya juga kencang teman-teman, nggak goyang teman, nggak oblak di botolannya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu salah satu untuk menghindari terjadinya gebol juga teman-teman. Terus yang yang keberapa ini teman-teman. Terus bisa juga dia biasanya teman-teman yang susah kita prediksi deh di sini teman-teman. Jelas. Nah ini teman-teman. Jadi kebocoran seal cap, kebocoran oli itu banyak teman-teman. Dari botol klep itu. Nah itu ada botol klep teman-teman. Nah jadi dia bukan berarti dia oli itu bocornya bukan melalui seal klep aja teman-teman, atau payung klep goyang, enggak teman-teman. Banyak teman-teman. Jadi dari sisi samping botol klep itu bisa juga teman-teman, tapi itu jarang terjadi teman-teman. Jadi kebanyakan itu biasanya kalau bagian head ini ngebul teman-teman,
seal clamp-nya udah kaku atau botol clamp-nya udah goyang teman-teman. Nah, jadi biasanya permasalahannya ngebul itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi teman-teman permasalahan ngebul di Supra X75 yang harus kita cek teman-teman. Nah, ini headnya sama pistonnya teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa like dan komen video ini teman-teman, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tutorial yaitu seputar otomotif teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri dulu yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.